Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, saya Nurul Anissa Abdullah, dokter spesialis kedokteran okupasi. Saya akan membersamai Sobat Sehat semua untuk mengetahui dan memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk mengenal dan mencegah penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Namun sebelumnya, ada yang perlu kita ketahui dulu ya, yaitu hazard. Melalui video ini, saya akan berbagi tentang mengenal dan mengidentifikasi hazard di tempat kerja. Ada yang tahu apa itu hazard? Yuk kita tonton sampai tuntas ya videonya. Oke Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas kedua topik yang telah saya sebutkan tadi, yaitu mengenal apa itu hazard dan bagaimana mengidentifikasinya. Kita mulai ya. Menurut definisi, hazard adalah suatu kondisi atau keadaan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses, maupun lingkungan. Panjang juga ya definisinya. Ada yang singkatnya? Ada dong. Secara singkat, hazard artinya potensi bahaya atau bahaya potensial. Kenapa? Karena setiap hazard dapat menimbulkan risiko. Risiko itu sendiri adalah potensi akibat atau konsekuensi negatif dari suatu bahaya. Artinya, setiap faktor bahaya berpotensi menimbulkan risiko dari masing-masing akibatnya. Nah, dalam sehari penuh, di mana sih waktu yang cukup banyak kita habiskan? Ya, betul sekali, di tempat kerja, termasuk perjalanan menuju dan pulang dari tempat kerja. Jadi, itulah mengapa kali ini yang kita bahas adalah faktor bahaya potensial di tempat kerja atau hazard in the workplace. Untuk apa? Yaitu agar kita dapat menghindari dan mencegah risiko penyakit atau kecelakaan kerja. Untuk dua hal ini akan kita dalami di video yang berbeda nanti ya. Saat ini kita perlu mengetahui, mengenal, dan mengidentifikasi faktor-faktor bahaya yang kita hadapi sehari-hari di tempat kerja agar dapat mencegah penyakit dan kecelakaan kerja tadi. Lalu, apa saja sih faktor bahaya potensial yang ada di lingkungan kerja? Ada 5 aspek pajanan yang saat ini dikenal sebagai faktor bahaya potensial, yaitu pajanan fisik, pajanan kimia, pajanan biologi, pajanan ergonomi, dan pajanan psikososial. Pertama, faktor bahaya potensial pajanan fisik atau physical hazard. Contohnya adalah bising, suhu, radiasi, getaran, dan tekanan udara. Bising yaitu bising yang kita ukur menggunakan sound level meter yang menunjukkan di atas 85 desibel dengan durasi di atas 8 jam. Nah, bagaimana kalau tidak ada alat ukur? Bagaimana kita tahu? Yaitu ketika kita harus berteriak agar terdengar oleh orang di samping kita. Itu artinya volume suara lingkungan berada di atas 85 desibel. Teman sehat, pada dasarnya bising didefinisikan sebagai suara yang mengganggu. Jadi, bila ada suara yang meskipun pelan, tapi dirasa mengganggu, apalagi terus-menerus, itu pun dapat dikatakan sebagai pajanan fisik yang beresiko menimbulkan gangguan kesehatan, yaitu gangguan pendengaran. Suhu dikategorikan sebagai pajanan bila berada di bawah 20 derajat Celcius atau di atas 30 derajat Celcius. Sedangkan pajanan radiasi terbagi menjadi radiasi pengion atau radiasi bukan pengion. Pengion contohnya dialami oleh petugas radiologi, sedangkan bukan pengion misalnya pada medan listrik, inframerah, dan gelombang mikro. Pajanan selanjutnya adalah pajanan getaran. Bisa berupa getaran seluruh tubuh seperti dialami oleh operator forklift atau getaran lokal misalnya pada pekerja pengeboran aspal yang menggunakan mesin tangan. Sedangkan pajanan tekanan udara baik tinggi maupun rendah, tinggi dialami oleh teman-teman kita penyelam atau penyelamat di kedalaman air. Sedangkan tekanan udara rendah dialami oleh penerbang, penerjun payung, atau pendaki gunung. Nah, teman sehat, itu adalah pajanan faktor risiko bahaya pajanan fisik di tempat kerja atau lingkungan sehari-hari kita. Yang kedua adalah faktor risiko bahaya pajanan kimia. Nah, teman sehat, pajanan faktor risiko kimia bisa berupa benda padat, cair, maupun gas. Apapun yang mengandung bahan kimia berbahaya. Kita dapat terpajan dengan menyentuhnya,
menghirupnya, atau bahkan terserap melalui kulit. Contohnya, zat pembersih, bahan bakar minyak yang mengandung logam berat, bahan pelarut organik di industri, deterjen, hingga pestisida. Pajanan ketiga adalah pajanan biologi. Ini adalah faktor bahaya yang berupa benda hidup, seperti bakteri, virus, parasit, jamur, atau gigitan hewan. Hal ini bisa dihadapi oleh para pendaki, petugas jaga wana, peneliti laboratorium, serta petugas kesehatan seperti dokter dan perawat. Pajanan keempat adalah pajanan ergonomi. Faktor resiko ini adalah salah satu yang paling banyak kita alami. Contohnya, duduk atau berdiri lama terus-menerus, bekerja dengan layar monitor lebih dari 4 jam tanpa istirahat. Gerakan berulang dengan tangan, juga angkat-angkut beban berat, pencahayaan yang buruk, dan posisi tubuh tidak nyaman saat bekerja, bahkan bekerja di ketinggian, seperti operator crane atau gondola. Sobat Sehat, ada pajanan kelima, yaitu pajanan psikososial. Apa saja yang termasuk pajanan risiko ini? Apakah kita salah satunya? Mari kita simak. Yang pertama dari pajanan psikososial adalah sistem kerja gilir atau yang biasa kita kenal dengan shift work. Yang kedua adalah beban kerja. Beban kerja yang dimaksud adalah beban kerja yang tidak sesuai dengan kapasitas karyawannya. Misalnya, beban kerja yang melampaui dari kemampuan karyawannya atau bahkan beban kerja yang di bawah kompetensi karyawan. Yang ketiga adalah hambatan jenjang karir. Ini adalah biasa dialami oleh teman-teman kita yang berada di level yang dialami sekarang sudah terlalu lama sehingga terhindar atau terhambat dari kesempatan yang bersangkutan untuk beranjak ke jenjang selanjutnya. Yang terakhir dari pajanan psikososial adalah hubungan pekerja dan karyawan, baik dengan atasan, bawahan, maupun rekan kerja yang kurang harmonis. Nah, jangan lupa ya, selain belajar dari video ini, kalian juga belajar dari sumber lain. Kerjakan soal latihan agar lebih mantap hasilnya. Dan terus tonton materi pembelajaran lainnya dari kami. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Salam Jabar Istimewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.